Perkenalkan, nama saya Stefani Mehbultom, saya dari kelas 12 IPA 8. Saya ingin menjelaskan tugas PKN yang pertama tentang peta konsep. Jadi sebelumnya saya minta maaf Bu, karena saya tidak bisa menayangkan peta konsep dari segini dan muka saya ini segini, soalnya saya nggak bisa ngedit Bu, sorry. Nanti saya akan di foto peta konsepnya di bagian pertama. Sorry ya Bu, mohon maaf banget. Jadi kita ke intinya aja. Yang pertama, coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat Anda sendiri. Yang pertama, jawaban saya, hak warga negara merupakan hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Dan kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban. Peta konsepnya, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Pengertian, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, dan kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Contoh hak, warga negara Indonesia bebas memilih agamanya masing-masing. Contoh kewajiban, warga negara wajib melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi kan contoh hak warga negara Indonesia bebas memilih agamanya masing-masing. Di Indonesia mempunyai 6 agama. Jadi kita bebas menganut agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi di Indonesia tidak ada larangan untuk mengikuti agama A, agama B, agama C. Jadi semuanya bebas jadi gitu. Dan kewajiban kita harus beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau misalnya yang Islam bersedekah, puasa, dan pokoknya kewajiban kita untuk beragama ya itu. Dan saya lanjutkan tentang tugas peta konsep yang kedua. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama, contoh hak. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seperti saya yang sudah bahas yang sebelum-sebelumnya, kita bebas untuk memeluk agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita sendiri. Dan yang kedua, hak bekerja sama antara umat beragama. Kita itu harus saling tolong-menolong, bekerja sama, tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling membenci. Dan contoh kewajiban, sila pertama, tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga, sekitar, ataupun orang lain. Jadi kita tidak boleh maksain, lu harus ikut sama gua di agama Kristen gitu, kamu harus ikut agama Islam, kamu harus ikut agama Konghucu, kamu harus ikut agama Hindu, Buddha. Gak boleh. Kita bebas untuk memeluk agama kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan yang kedua, kewajiban menghormati semua umat beragama. Menghormati itu harus ya, karena kita hidup itu harus saling menghormati, apalagi menghormati antara umat beragama. Jadi kita harus ya menghormati, nggak boleh mereka lagi ibadah kita gandeng gitu, mereka lagi, pokoknya harus menghormati weh. Contoh hak dari sila kedua, tidak memaksakan agama kita. Contoh hak sila kedua, hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama. Ya kita harus saling mencintai antar sesama kita, mau di agamanya apa, pokoknya kita harus saling mencintai, mau dia suku apa. Mencintai itu adalah salah satu dari semuanya, paling penting. Yang kedua, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Ya
Kita berhak mendapatkan hidup yang enak, layak, kesejahteraan, bahagia. Contoh kewajiban sila kedua, membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atau atas kebaikan yang kita berikan. Kayak kita nolong si ini, nolong si A misalnya, kita pengen deh dia ngasih kita uang, ngasih kita PR, ngasih kita contekan, kan kita nggak boleh. Jadi kita harus membantu orang itu dengan ikhlas tanpa ada imbalan. Jadi pokoknya intinya kita tidak boleh mengharapkan apapun dari seseorang yang sudah kita bantu. Dan yang kedua, kewajiban menerapkan sikap tenggang rasa dan tempo silore. Jadi kita harus punya rasa peduli, rasa empati kepada semua orang. Kalau kita udah peduli, pasti kita akan sayang sama orang itu. Contoh hak dari sila yang ketiga, hak ikut serta pembelaan negara. Kita harus membela negara Indonesia, walaupun pahlawan kita sudah membela negara kita sebagai bangsa yang itu, bangsa Indonesia, penerus bangsa Indonesia, kita harus saling membela. Kita tidak boleh mencela, kita harus saling bahu-membahu. Dan yang kedua, hak kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, kita harus saling bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai harmonis dan persatuan dan kesatuan. Contoh kewajiban sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita tinggal di negara Indonesia, negara yang ada pajaknya. Jadi kita harus taat membayar pajak, tidak boleh telat. Pokoknya intinya kita harus tetap membayar pajak. Contoh hak sila keempat, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Kita berhak mengeluarkan suara, menulis. Kita pokoknya berhak menulis hak kita, menulis pendapat kita. Dan yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan pemerintahan. Ya kita bebas, berhak. Apalagi kita bisa jadi presiden, bisa jadi DPR, asalkan kita punya jiwa yang tanggung jawab, pintar, berprestasi, jujur, mau bekerja keras, mau berkorban, dan mau membela negara kita. Contoh kewajiban sila keempat, ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik. Kayak ada pemilihan presiden, pemilihan ini, kita harus ikut mengambil suara, memilih. Itu hak kita harus wajib memilih mereka, mana yang pantas buat negara Indonesia ini. Terus yang kedua, menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Ya kalau misalnya udah keputusannya ini, ya kita harus menghargai, tidak boleh menolak kayak nggak mau gitu, keputusannya gak jelas, gak boleh. Karena kita harus saling menghargai apapun keputusannya. Kalau itu yang terbaik, kita harus menghargai. Contoh hak sila kelima, hak mendapatkan jaminan sosial. Kita berhak mendapatkan jaminan sosial, kayak berhak bersekolah, berhak makan, berhak bekerja. Hak setiap warga negara memiliki hak milik. Kita berhak bekerja, berhak memeluk agama kita sendiri, berhak mendapatkan gaji, berhak memilih. Contoh kewajiban sila kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman di pergaulan masyarakat. Kayak contohnya, aku mau berteman sama si A, tapi aku gak mau berteman sama si B. Tidak boleh, kita harus saling berteman, saling bahu-membahu, saling menggandeng, saling belajar untuk maju ke depan, saling mengucapkan, saling membantu, bahu membantu. Apapun kalau dia susah kita bantu. Terus yang kedua, menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaan tanpa menggunakan hak milik orang lain. Kayak kita, dia punya yang lain, kita
sirik gitu, kita pengen, gak boleh. Kita harus menggunakan hak milik kita sesuai dengan kegunaannya tanpa menggunakan hak milik orang lain. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ada kalau bisa ada salah